Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyebabkan sempurnanya amal saleh kita, bisa kita pergunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman, mengikutinya dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba membahas tentang masalah ruh. Kita ambilkan dari kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Taib. Masalah ruh ini, pengetahuan tentang roh disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kaum muslimin rahimakumullah, ruh ini adalah bagian dari kita. Kita terdiri dari jasad dan roh. Apabila roh ini keluar dari jasad kita, maka itulah yang disebut kematian. Tanpa roh, kita adalah cuma jasad yang terbujur kaku. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Yang sedikit ini kita bahas, Kita ambilkan dari kitab yang saya sebut tadi, kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam permasalahan pertama, Ibnu Qayyim menyebut judul tentang apakah orang yang telah mati mengetahui ziarah daripada orang yang hidup, dan salam orang yang hidup kepada orang yang meninggal, apakah orang meninggal itu, orang yang sudah mati itu mengetahui salam mereka atau tidak. Beliau mengawalinya dengan perkataan Ibnu Abdul Bar. Faqala Ibnu Abdul Bar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ma min muslimin
yamurru biqabri akhihi, tidaklah seorang muslim melewati kubur saudaranya, yamurru biqabri akhihi, kana ya'rifu fid dunya, yang dia ketahui sewaktu di dunia, waktu masih hidup di dunia. Fayusallim alaihi, kemudian dia memberi salam kepada saudaranya tadi yang telah meninggal. Illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi assalam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya sehingga dia dapat menjawab salamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini menandakan bahwa orang yang telah meninggal mengetahui salam, bisa menjawab salam daripada saudaranya yang memberi salam. Kata beliau, fahadha nassun fi annahu ya'rifu bi'ainihi wa yaruddu alaihi assalam. Ya. Ini nas menunjukkan bahwa dia mengetahui, mengetahui dan mampu menjawab salam orang yang memberi salam. Wa fi sahihain, di dalam kitab sahih, maksudnya adalah kitab sahih Bukhari Muslim. Wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidah, dari arah yang beragam, yang banyak periwayatannya. Annahu amara biqatla badrin fa ulqu fi qalibin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar, selesai perang Badar, memerintahkan orang-orang yang terbunuh di perang Badar dari orang-orang musyrik Makkah untuk dilemparkan di sumur tua, fi qalibin. Thumma jaa hatta waqafa alaihim, kemudian Nabi datang sampai berdiri atas mereka di atas sumur tadi, wa nadahum bi asmaihim, kemudian Rasulullah menyeru dengan nama-nama mereka, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ya. Disebut nama-nama mereka yang telah meninggal, yang telah dilemparkan di sumur tadi. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sesungguhnya aku telah mendapatkan janji Allah itu, janji Rabbku adalah benar adanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah kemenangan di perang Badar dan pahala yang besar. Ya. Jadi janji kepada orang-orang musyrik adalah azab. Janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada orang-orang musyrik ini akan diberikan azab orang-orang musyrik. Kemudian janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan pengikutnya adalah kemenangan. Dan Rasulullah telah mendapatkan kemenangan itu. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu, kenapa engkau mengajak bicara kepada suatu kaum yang telah menjadi bangkai? Faqala, maka beliau bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutusku dengan al-haq ini, ma antum bi asma' lima aqul minhum, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka tentang apa yang aku ucapkan. Walakinnahum la yastati'una jawaban, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa mayat
orang yang telah meninggal ini bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang mengajak bicara kepadanya, dan juga mendengar apa yang terucap dari salam-salam orang yang memberi salam. Wa thabata anhu, dan telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mayyita yasma'u qur'an ni'ali al-musyayyi'ina lahu idza insarafu anhu. Dan mayit juga mendengar suara-suara derak terompah atau sandal orang yang mengunjunginya, orang yang berziarah, ketika orang ziarah itu berjalan meninggalkannya, meninggalkan kuburan tersebut. Wa qad syara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah mensyariatkan li ummatihi, kepada umatnya, idza sallamu ala ahli al-qubur an yusallimu alaihim salama man yukhatibunahu fayaqulul musallim. Sungguh Nabi telah mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada ahli kubur, an yusallimu alaihim salama man yukhatibunahu fayaqul musallim, maka orang yang memberi salam hendaknya mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Jadi kalau kita berziarah kubur, mengunjungi kubur saudara kita, berziarah, maka kita disunnahkan untuk membaca apa? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau dalam riwayat lain dikatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dalam riwayat lain dikatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Itulah daripada sunnah-sunnah berziarah. Yang pertama membaca salam, kemudian mendoakan orang yang telah meninggal dari saudara kita, dan ini adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Ziarah kubur adalah sunnah yang disyariatkan. Datang ke kuburan dengan membaca salam, kemudian mendoakan orang yang ada dalam kubur tadi, orang yang meninggal dari saudara kita yang telah dikubur itu. Kemudian beliau mengatakan wassalafu mujmi'una ala hadza, dan salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in mujmi'una ala hadza, telah ijma', telah sepakat dalam perkara ini bahwa mayit mendengar, mayit bisa menjawab salam, mayit bisa mendengar salam kita, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Mereka bisa menjawab salam, mereka bisa menjawab salam dengan apa? Dengan ruh yang telah dikembalikan oleh Allah SWT kepada jasadnya, kemudian dia menjawab salam. Akan tetapi dalam riwayat di perang Badar, Nabi mengatakan akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Itu ketika Nabi mengajak bicara, apakah kamu mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi keyakinan Ahlussunnah adalah ketika orang yang berziarah mengucapkan salam, maka Allah akan mengambil ruhnya kepada orang yang telah meninggal tadi, sehingga dia bisa menjawab salam orang yang memberi salam. Hadirin kaum muslim rahimakumullah, itulah ziarah yang disyariatkan. Kita disyariatkan ziarah dengan mendoakan orang yang telah mati tadi dari saudara kita, kita doakan, kita mintakan ampun kepada Allah untuknya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan sebagainya. Dari perkara-perkara yang dibolehkan. Akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah meminta kepada mayit yang ada dalam kubur, meminta hajat, dan ini dilarang.
Bahkan dia merupakan kesyirikan yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis, ya, Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang, kata Nabi, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Akan tetapi sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur ini bisa mengingatkanmu kepada akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi selain tujuan-tujuan bahwa ziarah kubur adalah mendoakan, memberi salam dan seterusnya, juga yang paling penting adalah tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Sehingga jangan sampai kita terlena kepada dunia ini. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita akan menuju kematian, kita akan menuju akhirat. Itulah salah satu tujuan daripada berziarah kubur, bukan untuk meminta hajat kepada ahli kubur, kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang terlarang. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, silakan. Saya dapat cerita dari teman saya tentang arwah. Jadi teman saya ini bermimpi tentang neneknya yang sudah meninggal. Lalu neneknya itu datang dalam mimpinya dan mengabarkan itu dan itu. Jadi saya bertanya, apakah memang yang datang itu arwah si nenek tadi atau setan yang menjelma menjadi si nenek? Ya, itu aja mungkin. Ya. Baik. Tentang masalah mimpi, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang maknanya, jika di antara kalian barang siapa yang bermimpi bertemu aku, maka dia benar-benar bertemu aku, ya, bertemu Nabi SAW. Kalau ada orang bermimpi bertemu Nabi, maka dia benar-benar memang nyata, memang seperti dalam kenyataan, ya, memang benar-benar dia bertemu Nabi yang sesungguhnya. Akan tetapi kita tidak boleh juga meyakini secara mutlak bahwa orang yang mengaku bertemu Nabi, dia pasti bertemu Nabi. Tidak. Karena apa? Terkadang orang yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpinya, dia tidak mengetahui ciri-ciri Nabi yang tertera dalam hadis. Sehingga apa? Bisa saja setan mengaku Nabi dalam mimpinya, kemudian mengatakan ini dan itu. Karena tidak mengetahui ciri-ciri Nabi, maka dia tertipu bahwa itu Nabi, katanya. Sebab Nabi SAW tidak bisa ditiru oleh syaitan. Ya. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW dalam mimpi. Ya. Jadi, tapi kalau orang yang sudah tahu hadisnya tentang syama'il Nabi, ya, bentuk Nabi, wajah Nabi, ya, bentuk tubuh Nabi, itu maka bisa diyakini atau bisa diterima pengakuan dia bertemu Nabi dalam mimpinya. Tapi kalau tidak mengetahui, maka dia tidak mutlak atau tidak pasti bertemu Nabi. Adapun bertemu tadi yang ditanyakan, bertemu neneknya, ya, nenek yang sudah meninggal, maka ada kemungkinan dia adalah benar ruh neneknya. Bisa saja dia bermimpi ketemu neneknya, ruh dia dan neneknya dan ruh neneknya itu bertemu, sehingga dia memberi wasiat yang baik-baik misalnya. Bisa saja. Akan tetapi, ya, syaitan bisa menyerupai selain Nabi dalam mimpinya. Misalnya syaitan mengaku neneknya misalnya. Nah, itu bisa diterupai. Tetapi kita mengharapkan mudah-mudahan yang ditemui oleh kawan tadi adalah neneknya benar, ruh neneknya yang benar, ya. Sehingga dapat menyenangkan hati ketika bertemu dengan orang yang kita cintai dalam mimpi.
Demikian mungkin mudah-mudahan bisa difahami.